harus bisa berpikir secara mandiri. Kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah dari kuli bangunan sampai pembantu rumah tangga sampai CEO perusahaan itu semuanya luar biasa penting. Harapan besar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terhadap dunia pendidikan ini diusung lewat konsep Merdeka Belajar. Bila dijabarkan, nilai tidak lagi jadi penentu kompetensi dan akreditasi bukan menjadi tolak ukur kemampuan yang baik. Jadi, bukan seberapa bagus siswa bisa memperoleh nilai melalui tugas-tugas yang diberikan guru, namun bagaimana siswa bisa berpikir kritis lewat kemampuan kognitifnya. Selain itu, siswa bukan hanya dituntut menghafal rumus, tapi diharapkan turut memahami konsep dasarnya. Merdeka Belajar ditujukan agar tercipta kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan dengan menentukan sendiri cara yang mereka gunakan dalam proses pembelajaran. Upaya revolusi pendidikan ini menyasar mulai dari pendidikan tingkat dasar, menengah, hingga tinggi. Konsep inilah yang diharapkan Nadiem dapat terwujud, namun kemandirian dan kreativitas belajar ini tak hanya tertuju untuk murid-murid saja. Unit pendidikan lain seperti sekolah dan guru turut menjadi bagian dari konsep Merdeka Belajar ini. Para guru dapat menentukan sendiri apa cara mengajar yang terbaik bagi anak didiknya, serta secara merdeka dapat memilih elemen-elemen dari kurikulum yang terbaik. Guru punya itu materi harus ditransfer kepada murid. Murid tinggal dengerin aja, menghafal, lalu nanti dites. Ini bukan namanya pembelajaran. Ini adalah namanya menghafal. Menghafal. Nah, proses pembelajaran adalah sebenarnya proses refleksi. Di mana gurunya pun harus melakukan refleksi, di mana apa itu kurikulum, dia olah lagi. Nggak semua yang penting dalam pendidikan itu bisa diukur dalam tes pilihan ganda. Itu harus pertama dimengerti semua. Bahwa sebenarnya hal-hal yang lebih penting lagi yaitu kreativitas, kolaboratif, kemampuan berkolaborasi, kemampuan komunikasi. Makanya yang kita ingin lakukan adalah membuat aktivitas-aktivitas di dalam kelas itu partisipatif, bukannya pasif. Upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia lewat Merdeka Belajar ini tentunya akan sulit tercapai jika tak mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Oleh karena itu, Kemendikbud sebelumnya gencar mencari kerjasama dengan negara lain maupun lembaga-lembaga untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Salah satu lembaga yang mendukung upaya ini adalah SIMIO, Southeast Asian Minister of Education Organization, lembaga yang melakukan kolaborasi di bidang pendidikan di regional Asia Tenggara. Nadiem optimis jika kebijakan ini bisa diimplementasikan dengan baik melalui kemitraan dengan pihak dari dalam ataupun luar negeri. Maka, cita-cita mencetak generasi unggul sesuai arahan Presiden Jokowi dapat tercapai. Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Lucia Saharwi. Kali ini kita akan membahas upaya mewujudkan kemerdekaan belajar di tanah air. Merdeka Belajar sebuah gagasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim yang terus melakukan terobosan inovasi pendidikan guna memajukan pendidikan di Indonesia. Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan peserta didik untuk memiliki kebebasan dalam berinovasi serta kebebasan untuk belajar secara kreatif dan mandiri. Menariknya, misi Merdeka Belajar ini tidak hanya dikerjakan sendiri oleh Kemendikbud. Program ini mendapat dukungan dan partisipasi banyak pihak, termasuk dari sebuah organisasi antar pemerintah, yaitu SIMIO. SIMIO mengambil peran aktif dalam mendukung program Merdeka Belajar melalui berbagai program pendidikan yang berkualitas, yang pada akhirnya akan melahirkan pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, dan mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini, telah hadir bersama kita Dr. Luh Anik Mayani dari SIMIO Kitab in Language, Dr. Sumardiono dari SIMIO Kitab in Mathematics, dan Dr. Indrawati dari SIMIO Kitab in Science yang sudah bergabung bersama kita via Zoom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Mbak Lucia. Ya. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai SIMIO ini, mungkin Dr. Luh Anik bisa menjelaskan apa itu SIMIO?
Baik, terima kasih. Simeo merupakan organisasi menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara. Nah, jika kita bandingkan dengan organisasi lain di Asia Tenggara, misalnya ASEAN, mungkin masyarakat belum terlalu familiar dengan Simeo. Nah, jadi jika ASEAN didirikan untuk tujuan kolaborasi dalam hal ekonomi dan geopolitik, Simeo, Southeast Asia Minister Organization ini didirikan untuk fokus pada kerjasama atau kolaborasi dalam bidang dan kemudian ada sains juga budaya kawasan Asia Tenggara. Ya. Kemudian negara-negara yang menjadi anggota Simeo ada 11, Mbak Lucia. Ada Brunei Darussalam, kemudian China, Indonesia, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Timor Leste. Dan jika kita lihat dari segi usia, begitu ya, Simeo sebenarnya sedikit lebih tua dibandingkan dengan ASEAN. Simeo didirikan pada tahun 1965, sedangkan ASEAN didirikan pada tahun 1967. Jadi 2 tahun lebih muda dibandingkan dibandingkan dengan ASEAN. Selanjutnya, hampir di setiap negara anggota ASEAN tersebut ada pusat-pusat Simeo. Mungkin itu yang bisa saya berikan sebagai pengantar tentang Simeo. Baik, Dr. Luanik. Ya, mungkin Dr. Sumardiono bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai pusat-pusat Simeo ini. Ya, terima kasih Mbak Lucia. Pusat-pusat Simeo ini katakanlah menjadi salah satu unit-unit operasional di Simeo. Dan secara keseluruhan Simeo telah memiliki 26 center di Asia Tenggara, hampir menyebar ke 11 negara, kecuali mungkin salah satunya Timor Leste, begitu. Dan sebenarnya juga ada associate members, yaitu kementerian pendidikan dari negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia Pasifik, termasuk juga lembaga-lembaga internasional. Dan dengan mereka lah kami unit-unit atau center dari Simeo ini bekerja untuk program-program Simeo. Baik. Kita masih akan membahas lebih lanjut tentang Simeo, namun kita harus break dulu. Indonesia Forward akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Lagi di Indonesia Forward, kita akan lanjutkan dialog terkait dukungan Simeo Kiteb dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Saya ingin ke Dr. Luh Anik, bisa jelaskan Simeo Center apa saja yang ada di Indonesia? Untuk Simeo Center di Indonesia itu kita punya center kita ada misalnya Simeo Kiteb ada 3, yaitu kita punya Simeo Kiteb in Language, kemudian Simeo Kiteb in Mathematics, dan yang ketiga Simeo Kiteb in Science. Kemudian ada 4 center yang lain, jadi total ada 7 di Indonesia. Ada center yang memang mengurus soal pendidikan jarak jauh, yaitu Simeo Simolek. Kemudian ada Simeo Respon yang menangani masalah gizi. Lalu kita punya Simeo Biotrop yang spesialisasinya dalam bidang tropikal biologi. Kemudian satu center yang lain adalah Simeo Cecep yang mengurus tentang pendidikan anak usia dini. Itu Mbak Lucia. Jadi kita punya 7 Simeo Center di Indonesia. Oke, nah Dr. Indrawati, di awal tadi kan sudah dijelaskan bahwa Simeo ini adalah organisasi Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara. Berarti di Indonesia pusat-pusat Simeo ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, begitu ya?
ketujuh center yang ada di Indonesia ini ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan di bawah koordinasi Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Dan tentunya pada saat melaksanakan mandatnya, 7 center ini mengacu kepada kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, baik. Bagaimana dengan Sikwis dan Sikim untuk merayakan Simiu Day 2020 ini? Dr. Sumardiono? Ya, Mbak Lucia. Kita sudah mengikuti berbagai kegiatan yang terlibat dalam partisipasi di Siamio Sekretariat di Bangkok. Jadi ada yang namanya lecture series di sana. Kita berikan konten-konten pendidikan, terutama di matematika. Ya, dan beberapa kegiatan kita yang berkaitan dengan pendidikan di sekitar tanggal 30 November itu juga kita kaitkan dengan perayaan Siamio Days-nya. Oke, Dr. Indrawati mungkin mau menambahkan terkait dengan Simiu Day ini? Terima kasih. Seperti juga Siamio Center lainnya pada perayaan ulang tahun Siamio ke-55 ini, Siamio Kitab in Science selama tahun 2020 ini menyelenggarakan sekitar 15 webinar series dan sekaligus juga merayakan ulang tahun Guru Nasional dan juga Siamio ke-55 khusus untuk perayaan ulang tahun ke-55 ini. Kami menyelenggarakan webinar dengan bekerja sama dengan Vancouver Community College Canada. Kami mengambil topik kompetensi and strategy on online teaching. Dan juga kami menyelenggarakan webinar dengan kerjasama dengan Australian Academy of Technology and Engineering dengan mengusung topik Sustainable Housing and Assessment in STEM. Saya kira itu tambahan dari Siamio Kitab in Science terkait dengan perayaan ulang tahun Siamio ke-50. Ya, menarik sekali ya. Dr. Luanik, apa yang sudah dilakukan Center untuk mengenalkan organisasi Simiu ini ke masyarakat khususnya para pendidik? Ya, tentu kami sudah melakukan cukup banyak publikasi begitu ya, Mbak Lucia. Yang paling cepat dan mudah kami lakukan adalah promosi program-program kegiatan center kami melalui laman atau website center. Kemudian kami juga punya media sosial dan jejaring komunikasi kami dengan Biro Kerjasama Humas Kemendikbud itu juga baik. Jika ada program yang kami kerjakan di center, itu beberapa jaringan yang bisa kami gunakan untuk promosi dan publikasi kegiatan center. Selain itu, semua guru atau tenaga pendidik yang sudah kami latih di center, biasanya kami punya database alumni center. Jadi ini juga kami gunakan sebagai sarana untuk publikasi kegiatan center. Selain itu kami juga melaksanakan diseminasi kegiatan atau program kerja kami ke dinas-dinas pendidikan. Ya, kemudian hal lain adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi. Sering kami diundang oleh perguruan tinggi itu untuk menyampaikan program-program kami, apalagi saat ini PKL atau magang yang dilakukan oleh mahasiswa itu bisa berkoordinasi juga dengan center. Itu beberapa hal yang kami lakukan untuk mendiseminasi atau mempublikasi program-program kerja di Simeo Center. Mungkin Dr. Indrawati bisa uraikan apa saja program unggulan yang ada di setiap center. Terima kasih. Terkait dengan program unggulan Siamio Kitab in Science, sejak berdirinya kami mengusung inquiry based learning, jadi kami juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dengan skala regional dan juga skala nasional. Beberapa program unggulan kami terkait dengan bagaimana mengubah paradigma guru untuk mengubah pembelajaran berorientasi kepada teaching ke arah learning. Kami mengembangkan program-program yang mengaitkan dengan adopsi kurikulum abad 21 melalui STEM learning. Kemudian kami kembangkan dengan STEM local context dan juga computational thinking dan satu hal lagi yang mengerucut dari program regional kami yaitu SEASEP, yaitu Southeast Asian terkait dengan Climate Change Education Program.
Dan juga program unggulan kami yang sudah established yaitu Psikis Research Grant, pemberian hibah penelitian kepada para guru untuk melakukan penelitian terkait dengan inovasi-inovasi pembelajaran dalam bidang sains, dan juga pemberian penghargaan kepada guru sains yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga pikirannya untuk melakukan pengembangan di bidang sains melalui penghargaan Ki Hajar Dewantara Award. Itu adalah program-program unggulan kami, dan insya Allah pada tahun ini dan ke depan kami juga akan mengembangkan penyelenggaraan Teachers Professional Development melalui model site-based school. Terima kasih. Ya, lalu bagaimana dengan program-program di bidang matematika dan bahasa? Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Pemirsa, Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan bagaimana program-program unggulan di bidang sains. Nah, bagaimana dengan program KITEP di dalam bidang matematika? Pak Sumaryono mungkin bisa menjelaskan? Ya, terima kasih Mbak Lucia. Memang seperti yang diketahui banyak pihak ya, bahwa matematika ini termasuk pelajaran yang sulit, ya, barangkali juga menakutkan, ya. Tapi ini tetap saja menjadi semacam mitos yang bagi SIKIM, bagi center kami menjadi tantangan untuk mencoba membuat proses pembelajaran oleh guru-guru menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Oleh karena itu program-program unggulan kami akan berorientasi membuat proses pembelajaran itu lebih menyenangkan, ya, bagi siswa. Jadi ada banyak strategi, pendekatan, dan metode yang kami coba berikan kepada guru dan tenaga kependidikan, khususnya di bidang matematik. Salah satunya yang menjadi mandat, ya, jadi mandat dari Siameo di government board meeting, ya, perwakilan kementerian-kementerian di Siameo, kami menyelenggarakan yang namanya regular course. Jadi regular course itu dengan 8 tema yang secara keseluruhan itu berkaitan juga dengan Merdeka Belajar, di mana konsep berpikir kritis, kreatif, kemudian literasi, ya, juga terkait STEM itu menjadi orientasi di dalam proses diklat kami yang kami selenggarakan. Diklat yang kita selenggarakan juga berjenjang, Mbak Lucia. Jadi ada yang sifatnya reguler. Jadi kalau reguler ini mempertemukan guru dan tenaga kependidikan se-Asia Tenggara begitu. Ya. Jadi mereka juga mempunyai kesempatan untuk mempelajari best practice antar mereka. Selain itu juga ada yang sifatnya in country, di mana kami memberikan fasilitasi kepada guru-guru dan tenaga kependidikan di suatu daerah begitu, baik dalam dan luar negeri. Selain itu juga kita menyelenggarakan workshop, ya, seminar, ya, semacam itu, dan terakhir kita juga menyelenggarakan joint conference dengan IPST di Bangkok, dan kebetulan juga dengan Ibu Indrawati di sini dari TIKIS, ya, dan alhamdulillah sudah terselenggara offline dan online. Selain itu kami juga mengembangkan ini, Bu Lucia, jadi terkaitan dengan Pak Lucia, ya, terkait dengan asesmen. Jadi kalau di Kemendikbud sekarang sedang mencoba untuk memperbaiki asesmen kepada siswa-siswa kita dan kepada sekolah-sekolah, ya, dari dulu yang kita kenal UN sekarang menjadi AKM begitu. Nah, kita juga punya asesmen serupa, tapi tingkatnya regional, yang kita beri nama Marwa, dan insya Allah dalam tahun-tahun mendatang akan tetap kita kembangkan. Di tahun ini juga kita sudah menyelenggarakan di beberapa sekolah untuk memberikan input kepada guru-gurunya, bagaimana mengembangkan literasi kepada anak murid. Ya. Itu beberapa yang mungkin yang perlu kami sampaikan terkait dengan program unggulan, termasuk juga di bagian pengabdian masyarakat, Bu Lucia. Kami punya namanya Kampung STEM juga. Oke, baik. Kalau di bidang bahasa bagaimana, Bu Anik? Apa saja program-program yang dilakukan untuk bisa dirancang untuk guru-guru bahasa begitu? Terima kasih Mbak Lucia.
Program unggulan Simeo Kitabin Language atau SIKIL ini tentu disesuaikan dengan bahasa-bahasa yang menjadi target program dalam Simeo Kitabin Language. Jadi ada bahasa-bahasa yang menjadi target kerja kami adalah yang pertama bahasa Indonesia bagi penutur asing atau sering kita singkat BIPA, kemudian ada bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahasa ibu. Terkait bahasa Indonesia bagi penutur asing, Simeo Kitabin Language tentu mendukung upaya Kemendikbud untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Jadi kita ingin bahasa Indonesia ini menjadi lingua franca di Asia Tenggara. Kemudian itu yang terkait BIPA. Dalam hal bahasa asing yang lain yang saya sebutkan tadi, Arab, Mandarin, Jepang, Jerman, kami berusaha untuk membantu meningkatkan kompetensi guru bahasa dengan menyusun modul-modul pembelajaran bahasa yang berbasis HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau pola berpikir aras tinggi. Kemudian model-model pembelajaran berbasis HOTS yang kami kembangkan ini ada 3 model. Ada model pembelajaran bahasa berbasis teks, kemudian model pembelajaran bahasa berbasis proyek, dan model pembelajaran bahasa berbasis penyingkapan atau discovery-based learning. Nah, modul-modul ini kemudian kami bagikan kepada guru-guru sehingga mereka memiliki kompetensi untuk membelajarkan bahasa. Jadi bahasa tidak lagi menjadi, kalau tadi di matematika momennya kan sulit, susah begitu, dan biasanya pembelajaran bahasa kendala utamanya adalah mengajar bahwa bahasa itu hal yang dibutuhkan. Nah, dengan model-model pembelajaran tersebut, kami berharap siswa dapat menggunakan sebagai alat untuk menentukan idenya dengan baik, untuk memahamkan sesuatu pada orang lain dengan baik. Nah, itu beberapa program yang kami kerjakan untuk bahasa asing. Kemudian hal lain yang juga terkait dengan bahasa asing adalah kami juga menyusun modul pembelajaran bahasa yang berbasis kecakapan abad ke-21. Kemudian untuk membantu guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, kami juga mengembangkan metodologi riset pengajaran bahasa. Lalu hal dengan bahasa ibu atau bahasa daerah begitu Mbak Lucia, kami akan menggiatkan kembali dan mengembangkan program-program untuk mendorong penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, khususnya penggunaan bahasa ibu dalam pendidikan anak usia dini atau di SD tingkat rendah. Nah, kemudian selain bahasa, seperti yang saya sampaikan di awal, ada ruang kerja Simeo itu dalam bidang budaya. Nah, untuk memahamkan lintas budaya di Asia Tenggara ini, kami mencoba untuk menggunakan bahasa sebagai jembatan untuk memahami perbedaan budaya yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Dan program yang kami kembangkan adalah program bercerita atau bertutur yang kami branding dengan judul Listening to Asia. Nah, melalui program ini selain kita bisa belajar bagaimana budaya-budaya kemudian kearifan lokal di negara-negara Asia Tenggara ini, kita juga ingin melatih kemampuan guru dan murid dalam kemampuan berkomunikasi. Jadi cerita itu dituturkan kembali baik dalam bahasa asing maupun menggunakan bahasa ibu. Nah, itu beberapa program unggulan yang kami terapkan dalam bidang bahasa, Mbak Lucia. Baik, tadi Bu Anik sudah menyebutkan salah satu program prioritas SIKIL dalam hal peningkatan fungsi bahasa Indonesia ini melalui program Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, peran apa yang dapat diambil SIKIL terkait promosi BIPA di Asia Tenggara ini?
Untuk meningkatkan peran kami dalam promosi bahasa Indonesia di Asia Tenggara, tahun ini kami sudah menyelenggarakan webinar series tentang BIPA. Jadi ada webinar untuk standar kompetensi pengajar BIPA. Kemudian yang kedua, kami menggali juga atau memetakan kebutuhan pengajar BIPA di Asia Tenggara maupun kemudian yang ketiga, kami ingin melihat bagaimana media pembelajaran BIPA. Nah, dari 3 hal yang kami lakukan tersebut dalam bentuk webinar, peran atau peluang yang bisa diambil Sikil adalah menyusun standar kompetensi pengajar BIPA. Mengapa? Karena kami memang untuk pengajar bahasa. Kemudian yang kedua, ternyata Mbak Lucia, ini belum ada standar kompetensi pengajar BIPA. Nah, jika standar kompetensi ini sudah disusun, maka nantinya harapan guru BIPA yang akan mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing baik di Asia Tenggara di luar Asia Tenggara itu memiliki standar kompetensi yang bisa dijawabkan. Nah, jika guru sudah terstandar, tentu bahasa Indonesia yang digunakan oleh guru bisa kita asumsikan juga bahasa Indonesia yang standar, dalam arti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kemudian langkah lain yang akan kami ambil sehubungan dengan BIPA adalah karena tugas kami juga mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Kami ingin menyusun model pembelajaran BIPA di 3 jalur pendidikan, karena BIPA memang diajarkan di 3 jalur pendidikan. Ada pendidikan formal, misalnya atau universitas, kemudian ada jalur pendidikan informal, dan yang ketiga adalah pendidikan kementerian atau lembaga. Karena BIPA banyak juga diajarkan di kedutaan besar Indonesia, atau bisa juga di konsulat Indonesia. Jadi setidaknya ada 2 peran besar yang diberikan dari SIKID, Internasional Bahasa Indonesia. Baik, ini terkait dengan tema literasi, numerasi, ataupun kecakapan abad 21 yang menjadi concern Kemendikbud. Apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing center? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Indrawati. Ya, baik. Terima kasih Mbak Alicia. SIKIS di dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan literasi ini fokus kepada peningkatan literasi sains. Sebagaimana kita ketahui, literasi sains adalah kemampuan untuk memiliki pengetahuan dan proses ilmiah untuk memahami gejala-gejala alam dan menggunakan semua konsep-konsep atau pengetahuan sains ini untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan khususnya melalui STEM learning, SIKIS juga ingin mengembangkan lebih jauh lagi ke arah pencapaian STEM literasi. Jadi tidak hanya scientific literasi, tetapi juga ada teknologi literasi, engineering literasi, dan matematika literasi sesuai dengan 4 kajian yang dipelajari dalam STEM learning. Diharapkan melalui STEM literasi ini kita bisa mewujudkan pelajar Pancasila yang memiliki kemampuan bernalar kritis, kreatif, kemudian mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, dan juga memiliki kekuatan atau sifat gotong royong dan memiliki berkebinaan global. Dan satu lagi mungkin yang perlu diketahui, selain literasi dalam pembelajaran STEM, kami juga mengusung inovasi di dalam computational thinking. Ini adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan dan mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis dan runut serta logis di dalam menyelesaikan persoalan. Dan kepada peserta didik juga dikenalkan berbagai teknologi komputasi seperti dalam pengolahan data, penggunaan simulasi komputer, melakukan programming untuk mendesain sebuah solusi komputasi yang dapat mendukung kecakapan berpikir komputasi. Mungkin melalui inovasi pembelajaran STEM dan computational thinking ini, peran SIKIS adalah di dalam mengembangkan literasi. Terima kasih, Mbak Lucia. Baik, di bidang matematika sendiri bagaimana Pak Sumardiono?
Baik, terima kasih Mbak Lucia. Jadi kalau di konteks literasi itu sebenarnya kan bukan sekedar membaca ya. Nah ini di Kemendikbud sudah ada namanya literasi dalam pengertian membaca dan literasi numerik. Nah ini kaitannya dengan matematika. Yang jelas kami memiliki program-program yang menyasar juga kepada guru-guru untuk meningkatkan literasinya dulu. Jadi kalau guru-gurunya sudah memiliki literasi yang kuat, barangkali ini bisa menjadi sebuah modal yang tepat untuk bagaimana membuat anak-anak juga memiliki literasi yang diinginkan. Oleh karena itu kami di Hilir itu mencoba untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kompetensi guru-guru dalam hal tulis-menulis ilmiah. Jadi kita juga menyelenggarakan workshop academic writing pada mereka, memberikan sarana publikasi juga. Jadi kami juga sudah punya 2 publikasi ya. Jadi buletin ya semi ilmiah atau ilmiah populer dan jurnal ya yang kami beri nama Siamets itu ya. Nah ini terbit 2 tahun sekali, 2 kali dalam setahun, maaf. Kemudian juga di dalam program-program diklat ya. Literasi atau kecaparan abad 21 itu menjadi orientasi sentral di dalam peningkatan kompetensi guru gitu ya. Jadi di dalam proses diklat itu kita menghendaki guru-guru untuk belajar mendapatkan experience ya, pengalaman bagaimana memecahkan masalah secara analitis dan secara kritis dan kreatif begitu. Jadi ini concern kita bagaimana membuat pembelajaran matematika itu diawali oleh pengalaman guru dulu, mengembangkan pola pikir kreatif dan kritis dan kreatifnya begitu. Jadi 2 hal itu yang barangkali menjadi salah satu poin penting dalam kecakapan abad 21. Iya. Nah terkait juga dengan program-program yang lain, saya pikir juga tadi seperti yang saya sebutkan ya, seperti Marwa. Jadi Marwa itu matematik regional wide assessment. Jadi itu seperti PISA. Jadi kalau PISA dan TIMSS itu tingkatnya global dunia ya, Mbak Lucia. Nah, Marwa yang kita kembangkan ini tingkat regional se Asia Tenggara. Dan ini juga cukup mendukung, artinya teman-teman guru, sekolah-sekolah, kepala-kepala dinas-dinas provinsi dan kabupaten bidang pendidikan ikut terlibat di dalam sampling dan pengembangan Marwa ini menjadi bekal ya untuk mengikuti literasi assessment di tahun 2021 nanti dalam bentuk asesmen kompetensi minimum itu. Iya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, tema literasi ini pasti tidak bisa lepas dari bidang bahasa begitu ya, Bu Anik mungkin bisa menjelaskan program-program yang sudah dilakukan. Terima kasih Mbak Lucia. Nah untuk Sikil ya betul sekali ya, literasi yang bisa dikembangkan oleh Sikil itu mengarah pada peningkatan budaya literasi membaca. Dan kami akan tambahkan dengan peningkatan kemampuan bertutur yang tentu saja bisa kita kaitkan dengan kecakapan abad ke-21. Nah, langkah awal untuk pemetaan literasi telah kami lakukan tahun ini, Mbak Lucia. Jadi kami memberikan hibah penelitian Sikil Regrants kepada 25 orang guru bahasa di Asia Tenggara untuk memetakan bagaimana strategi, kemudian cara-cara penerapan literasi membaca di tingkat sekolah menengah. Nah, setelah kami melaksanakan kegiatan pemberian hibah penelitian dalam hal literasi ini, tahun mendatang itu kami akan menyusun model pembelajaran literasi membaca yang dikaitkan dengan kemampuan bertutur. Ya, dan semuanya itu terhubung dengan kecakapan atau berbasis kecakapan abad ke-21. Baik. Nah, modul pelajaran yang akan disusun ini kami harapkan dapat menjadi panduan bagi guru untuk menentukan ya bagaimana memilih bahan bacaan yang berkualitas untuk siswa, kemudian bagaimana mengajarkan membaca supaya anak-anak itu bisa meningkatkan pemikiran kritis mereka ketika membaca, bisa menyarikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam bacaan. Kemudian selanjutnya untuk mengasah kemampuan komunikasi, tentu kita bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk menuturkan
ya, menceritakan apa yang telah mereka baca, dan kita juga bisa melihat bagaimana pemahaman siswa terhadap bacaan yang mereka selesaikan dari cara mereka bertutur. Ya, dengan demikian memang membaca kemudian bertutur memang tidak bisa kita pisahkan. Kemudian Mbak Lucia perlu kita pahami bahwa ketika murid dibimbing oleh gurunya melakukan proses membaca, begitu ya, ketika paham, mereka akan bisa mengungkapkan hasil bacaan dengan baik. Ya. Kemudian tahap pengukuran selanjutnya adalah kita harus membimbing murid-murid kita untuk mengaitkan nilai-nilai yang mereka baca dalam bahan bacaan dengan kehidupan atau perilaku-perilaku nilai-nilai yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, lewat program kegiatan literasi membaca, sebenarnya kita juga membantu pendidikan karakter. Itu yang bisa saya tambahkan, bagaimana literasi membaca yang dikembangkan oleh Center in Language ini, SIKIL, dalam peningkatan literasi dan hubungannya dengan pendidikan karakter. Ya, begitu, baik. Kita sudah dengarkan tadi program-program dari SIKIL, SIKIS, dan SIKIM. Nah, pertanyaannya, apakah program-program ini kemudian mendukung kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Pemirsa, jangan kemana-mana. Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Ya, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Tadi kita sudah dengarkan program-program, penjabaran program dari bidang matematika, bahasa, dan juga sains. Nah, pertanyaannya, ini apakah program-program ini kemudian mendukung kebijakan Merdeka Belajar yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Mungkin Pak Sumardiono bisa menjelaskan? Baik, Mbak Lucia, terima kasih. Konsep Merdeka Belajar itu yang saya pahami memang cukup luas ya, dimulai dari pada intinya adalah bagaimana proses pembelajaran semuanya itu berorientasi pada siswa begitu, sehingga siswa tidak memiliki kekangan, bisa melahirkan seluruh potensinya dalam pembelajaran begitu ya. Ada beberapa episode di dalam Merdeka Belajar yang sudah di launching oleh Kemendikbud, dan bersinergi dengan itu CMO Center juga memiliki beberapa program dalam hal ini SIKIM yang mendukung Merdeka Belajar itu. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa seluruh program-program dari CMO Regional Center for Critical in Mathematics atau SIKIM itu berorientasi bagaimana membuat proses pembelajaran itu menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Tentu kalau tidak merdeka kan tidak mungkin senang kan itu ya, Mbak Lucia ya. Yeah. Jadi harus merasa merdeka dulu, merasa senang, termotivasi, kemudian belajar. Lalu kita juga memberikan input pada guru-guru bagaimana mengelola proses pembelajaran yang mudah, ya, supaya mendapatkan pemahaman. Nah, terkait dengan Merdeka Belajar itu, beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan dari program-program SIKIM. Kita sudah melakukan workshop dan diklat juga terkait dengan bagaimana membuat perencanaan yang efektif, efisien, begitu. Yeah. Ya, ini sesuai dengan RPP 1 lembar ya kalau di dalam Merdeka Belajar. Selain itu juga kita mendukung literasi ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, kita terus mengembangkan yang namanya Marwah, dan kelas 5, 8, 10 itu kita jadikan sampel supaya bisa memberikan input kepada guru-guru di sekolah dan kelasnya masing-masing. Dan terkait dengan literasi dan numerasi itu juga, yaitu terkait juga dengan Merdeka Belajar. Selalu di dalam tema-tema diklat kita berikan topik-topik berpikir tingkat tinggi ya, tadi seperti yang disampaikan juga HOTS ya, high order thinking skill di situ. Apalagi di dalam matematika ini tantangannya lumayan juga gitu, bagaimana kita mengelola proses pembelajaran. Biasanya kalau orang-orang kalau sudah berpikir tentang soal matematika mesti sudah di pikiran sudah sulit dulu begitu, padahal
kesulitan yang dihadapi itu kalau punya motivasi mungkin bisa membuat mereka lebih merdeka dalam mengeluarkan potensi yang ada begitu. Kemudian terkait juga dengan kampus merdeka, Mbak, ini satu yang saya garis bawahi. Itu juga termasuk dari konsep Merdeka Belajar. Kita juga berinisiasi dengan beberapa universitas dan kampus dalam mengembangkan inisiasi magang pada mahasiswanya. Oke, baik. Terkait dengan masa pembelajaran di tengah pandemi ini, mungkin Bu Indrawati bisa menjelaskan bagaimana menghadapi tantangan dalam melaksanakan program di saat-saat seperti ini. Ya, ini menjadi luar biasa dengan masa pandemik ini, sekaligus juga memberikan tantangan yang biasanya kami melakukan pendidikan dan pelatihan melalui moda tatap muka, kita ubah menjadi moda daring, dan tentunya tantangan-tantangan yang kita hadapi ada beberapa terkait dengan adanya kesenjangan dari para peserta pelatihan untuk menggunakan teknologi, jadi penggunaan tool daring, dan juga tantangan khusus bagi kami tentunya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pelatihan melalui moda daring ini dan menjaga agar mereka tetap aktif. Dan ini adalah menjadi salah satu tantangan juga bagi kami bagaimana untuk mengembangkan bahan-bahan pelatihan untuk disampaikan melalui moda daring. Tetapi kami juga di dalam masa pandemik ini ada solusi, yaitu kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan yang telah kami lakukan khususnya dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melatih para virtual coordinator trainer. Nah, ini yang sangat penting karena dengan di masa pandemi ini para guru melalui pelatihan virtual coordinator trainer ini dilatih bagaimana menggunakan tools untuk pembelajaran daring. Saya kira itu beberapa tantangan yang kami hadapi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita masih akan berbincang lebih lanjut lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Ya, masih bersama kami di Indonesia Forward, kita masih membahas mengenai upaya mewujudkan merdeka belajar di tanah air. Nah, saya ingin ke Bu Indrawati lagi. Ibu, dukungan apa sih sebenarnya yang diharapkan dari Kemendikbud agar inovasi yang dilakukan center ini bisa dikenal oleh masyarakat? Baik, terima kasih. Mungkin yang kami inginkan dukungan dari kementerian. Kami ini center telah melakukan berbagai inovasi di dalam pembelajaran yang berpusat kepada siswa, dan mungkin ini yang paling berpengaruh adalah dukungan kebijakan, bagaimana apa yang telah dilakukan oleh center di dalam pengembangan inovasi ini bisa disebarluaskan melalui kerjasama dengan unit-unit utama. Dan juga mungkin berbagai hasil riset kami bisa dijadikan juga sebagai bahan-bahan masukan untuk pengambilan kebijakan terkait dengan pengembangan model-model penyelenggaraan Teachers Professional Development. Sekira itu dukungan yang sangat mendasar yang kami harapkan. Oke. Terima kasih. Baik. Bu Anik, ada yang ingin ditambahkan mungkin terkait dengan harapan support atau bantuan dari Kemendikbud ini? Ya, terima kasih Mbak Lucia. Ini mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Indrawati tadi ya, dukungan kebijakan itu satu hal. Kemudian perlu diketahui Mbak Lucia, Simeo Center di Indonesia itu skala kerjanya itu adalah regional Asia Tenggara. Tapi jangan berpikir bahwa pendanaan yang kami terima itu juga besar. Prinsip kami dalam bekerja adalah low budget but high impact. Dan ini kami terapkan karena pendanaan yang kami terima memang skalanya nasional, tapi ranah pekerjaan yang harus kami lakukan
berskala Asia Tenggara, regional Asia Tenggara. Nah, dalam hal ini jika bukan dukungan dana, kami mengharapkan Kemendikbud dapat memberikan dukungan penguatan jejaring bagi Simeo Center di Indonesia, entah itu antar unit utama di Kemendikbud atau membantu kami mengembangkan jejaring dengan lembaga atau kementerian lain, baik yang ada di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Dengan demikian, peran yang kami lakukan di Indonesia ini bisa juga dinikmati oleh negara-negara lain di Asia Tenggara dengan lebih maksimal. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, Pak Sumardiono, dukungan apa yang diharapkan dari Kemendikbud? Saya pikir tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Indrawati dan Bu Ani itu mewakili. Tetapi ada satu hal mungkin yang perlu saya garis bawahi, itu terkait koordinasi antar center, Mbak Lucia. Jadi kami kan ada 7 center di Indonesia ini, cakupan tugasnya berbeda, yaitu ada yang bidang pendidikan, ada yang bidang sains, ada yang bidang budaya juga begitu. Oleh karena itu barangkali di dalam kementerian kita masih tetap dalam satu koordinasi, sehingga nanti koordinasi dan kerjasama dengan partners di luar negeri akan menjadi semakin maksimal untuk kepentingan Indonesia juga pada akhirnya. Oke, baik. Mudah-mudahan harapan ini bisa didengar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, Bu Indrawati, inovasi apa sih yang sudah dilakukan oleh center selama ini? Bu Indrawati. Terima kasih. Mohon maaf. Selain mengembangkan inovasi di dalam pembelajaran sains berbasis STEM dan juga computation thinking, kami juga pada tahun ini juga sudah mencoba untuk mengembangkan model penyelenggaraan pengembangan profesional guru yang dikenal dengan model site-based school. Nah, ini penting sekali bagaimana mendekatkan guru dengan bidang pekerjaannya. Jadi dengan model penyelenggaraan berbasis sekolah ini melalui program kami yang disebut dengan program pendampingan sekolah mitra. Nah, di dalam program pengembangan sekolah mitra ini kami mencoba untuk mendorong kepala sekolah menjadi kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan pembelajaran dan juga mendorong guru untuk menjadi guru yang memiliki kepemimpinan pembelajaran, dan hal ini sejalan dengan kebijakan kementerian kita khususnya pada program Merdeka Belajar episode kelima tentang guru penggerak, di mana salah satu ciri guru penggerak adalah kemauan untuk berinovasi, kemauan menjadi mentor bagi rekan kerjanya, dan bagaimana juga dia bisa melakukan sebagai agen perubahan, terutama agen perubahan di dalam inovasi-inovasi pembelajaran dan memiliki dampak yang luas terhadap ekosistem pendidikan. Saya kira itu inovasi yang sedang kami kembangkan. Di samping nanti kami mengembangkan program-program yang lainnya terkait dengan upaya-upaya mendorong guru untuk mengubah paradigma teaching ke paradigma learning. Terima kasih. Memang perubahan itu tidak bisa dihindari ya, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Apa implementasi program Simeo Kiteb? Apakah ada perubahan dari sebelum pandemi ini berlangsung, Bu Anik? Terima kasih Mbak Lucia. Tentu banyak perubahannya ya. Pandemi ini memang membuat kita salah satunya mendadak daring. Jadi semua hal itu harus dilaksanakan secara daring atau online. Nah, contoh perubahan yang kami lakukan sebelum pandemi, produk-produk kami itu lebih banyak berbentuk produk cetak. Tapi selama masa pandemi ini, maka produk-produk yang kami sediakan untuk guru itu bentuknya menjadi elektronik. Entah itu buku elektronik, modul elektronik yang bisa diakses secara mandiri oleh guru. Kemudian pelatihan yang sebelumnya hanya dilaksanakan dalam mode tatap muka itu berubah menjadi mode daring atau online. Kemudian kami juga mengombinasi antara penggunaan mode online, daring, dan juga metode bertatap muka. Kemudian dalam hal lain, Mbak Lucia,
Mbak Luisa, mohon maaf. Jadi model-model pembelajaran yang dahulu kami utamakan memberikan praktik-praktik pembelajaran secara tatap muka, sekarang kami kombinasikan di dalam modul pembelajaran kami untuk memberi contoh-contoh pembelajaran yang bisa dilaksanakan oleh guru secara daring. Ya, jadi dahulu praktik pembelajaran yang kami contohkan itu utamanya dalam bentuk tatap muka, tapi sekarang ada kombinasi praktik pembelajaran tidak hanya dalam bentuk tatap muka tetapi juga dalam bentuk daring begitu. Dengan demikian kami berharap guru-guru tetap dapat memberikan pembelajaran yang sama maknanya, sama-sama bermakna, baik itu dilaksanakan secara luring atau tatap muka maupun secara daring. Mungkin itu perubahan-perubahan atau inovasi yang harus kami lakukan untuk mengantisipasi masa pandemi ini. Iya, lalu Terima kasih. rencana untuk tahun mendatang bagaimana, Bu Anik? Apa yang akan dilakukan center? Untuk tahun-tahun mendatang mungkin pekerjaan seperti menghasilkan produk-produk pembelajaran itu tetap kami lakukan. Selain menghasilkan modul, Semiokitabin Language juga menghasilkan video-video pembelajaran yang dapat diakses secara mandiri oleh guru. Selain itu, video pembelajaran itu juga kami sesuaikan dengan tren yang ada. Saat ini kita lihat bahwa podcast itu menjadi salah satu tren, maka video pembelajaran yang kami hasilkan juga menggunakan media podcast. Kemudian kami juga menyediakan video animasi pembelajaran untuk menambah inventarisasi atau data-data guru untuk memberikan materi pembelajaran bahasa. Kemudian selain produk, kami juga tetap melaksanakan program pelatihan guru untuk peningkatan kompetensi profesionalisme maupun pedagogis guru. Dan jika pandemi ini berlalu, Mbak Lucia, mudah-mudahan cepat begitu, kami akan memberikan pembinaan kepada sekolah-sekolah yang menjadi mitra sikil di beberapa provinsi di Indonesia. Dan yang perlu kami garis bawahi begitu, Simeo Center di Indonesia tentu tetap mendukung program dan kebijakan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami ingin membantu pemerintah dalam menyetarakan kualitas guru Indonesia bisa sama begitu dengan kualitas guru di Asia Tenggara, utamanya negara-negara yang sudah maju seperti Singapura atau Thailand. Begitu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Mbak Lucia. Baik, terima kasih Bu Anik, juga Pak Sumardiono dan Ibu Indrawati yang sudah bergabung di Indonesia Forward. Kita berharap program-program yang berjalan saat ini bisa berjalan terus dengan lebih baik lagi, dan rencana-rencana ke depan juga bisa dijalankan dengan lancar sehingga bisa meningkatkan kualitas guru di Indonesia, yang tentunya juga akan berakhir dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bisa bersaing di dunia internasional. Demikian Indonesia Forward, saya Lucia Saharwi undur diri, sampai jumpa.